Kita lanjutkan lagi untuk penyelesaian persamaan difusi dengan menggunakan boundary condition tipe Newman. Kalau sebelumnya kita sudah membahas solusi untuk persamaan difusi untuk boundary condition tipe Dirichlet di mana bentuknya jadi Dirac-Fourier gitu ya. Maka berkaitan dengan Dirac-Fourier, maka untuk Newman boundary condition ini kita akan lihat dia berkaitan dengan Dirac-Fourier apa gitu ya. Apakah sama juga sin atau Dirac-Fourier cos atau malah Dirac-Fourier sin dan cos gitu ya. Oke, persamaan panasnya sama, UT sama dengan C kuadrat UXX untuk X di antara 0 sampai L dan T positif. Kemudian saya punya syarat awal dan juga syarat batas kiri, batas kanan ya. Jadi kalau untuk implementasi metode pemisahan peubah itu kita harus punya syarat batas kiri dan syarat batas kanan. Bukan hanya syarat awal ya. Sehingga X-nya harus finite, berhingga. Oke, solusinya kita misalkan bahwa U-nya itu adalah Vx dikali Wt. Substitusikan dengan cara yang sama ya, seperti boundary condition tipe Dirichlet, saya bisa punya 2 PDB. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya di syarat untuk Vx 0 sama dengan 0 dan Vxl sama dengan 0. Kalau sebelumnya di sini V0 sama dengan 0 dan Vl sama dengan 0. Kita selesaikan dulu untuk Vx, di mana saya tahu bahwa Vx turunan V terhadap X di 0 itu 0 dan turunan V terhadap X di L itu 0. Kita tinjau beberapa kemungkinan nilai K. Ketika K-nya positif, maka saya peroleh apa? Oh, ternyata yang diperoleh hanya solusi trivial. Ketika saya implementasikan syarat batas kiri kanannya sama dengan 0. Ketika K sama dengan 0 juga sama. Saya bisa ketika K sama dengan 0, saya perolehnya apa? Saya perolehnya bahwa Vx ini berupa fungsi konstan, tidak bergantung terhadap X, tapi dia merupakan fungsi konstan ya. Oke. Kemudian kalau dia fungsi konstan dikalikan Wt, jadi terhadap fungsi Wt aja ya. Jadi kalau ini fungsi konstan, U kita tadi apa? U kita adalah X, T, di mana Vx dikali Wt. Maka kalau ini C2, saya dapatkan C2 dikali Wt ya. Sehingga apa? Syarat awalnya gimana? Ketika T-nya 0, maka saya peroleh C2. Ya. C2. Nah, ini berarti bisa jadi tidak sama dengan si syarat awal Fx ya. Berarti kemungkinan untuk K sama dengan 0 juga kita buang ya. Jadi saya tidak mau K-nya juga 0. Kemudian terakhir ketika K-nya negatif atau min alfa kuadrat, saya bisa peroleh ternyata ada solusinya kalau yang tipe Dirichlet di sininya sin, kalau tipe Newman di sininya jadi cos ya. Tentunya dengan AN-nya sama, AN-nya adalah NPC per L gitu ya. Lalu kita cukup gunakan K untuk min alfa sama dengan min alfa kuadrat, sehingga saya bisa dapatkan W-nya sama bentuknya seperti yang tipe Dirichlet ya. Kemudian saya bisa dapatkan solusi untuk persamaan difusi dengan syarat batas tipe Dirichlet bentuknya seperti ini. Kita bisa gunakan syarat awal. Syarat awal, maka saya dapat sama dengan Fx, saya dapat Bn-nya, ini L besar ya. Bn-nya itu integral 0 sampai L Fx cos. Jadi saya dapatkan Bn-nya adalah konstanta Dirac-Fourier cosines. Jadi kalau yang tipe Dirichlet, saya dapatnya AN-nya di sini sin. Kalau untuk tipe Newman, saya dapatnya Bn-nya di sini cos ya. Jadi solusi UXT-nya di sini jadi cos untuk tipe Newman. Kalau untuk tipe Dirichlet di sini jadi sin. Gitu ya. Oke, ini contoh soal bisa kalian coba bahwa ini contoh soal sih, saya masih berikan pembahasan untuk yang nomor 1 ya. Nomor 1 saya untuk ada beberapa pembahasan untuk contoh soal ini. Misalkan penggunaannya begini. Sekarang kan tadi kita ngomongin plat logam atau kawat gitu ya. Katakan bahwa plat logam atau kawat logam itu panjangnya 80, artinya saya dapat apa? L-nya sama dengan 80 dan saya punya C-nya 1 sehingga persamaan difusinya adalah UT sama dengan UXX. Plat logam tersebut pada awalnya dipanaskan. Pada awalnya berarti ketika T sama dengan 0 dipanaskan sehingga distribusi suhu di setiap posisi adalah 100 sin Px
per 80 derajat Celcius. Berarti saya dapat Fx, di mana Fx adalah x, 0 itu sama dengan 100 sin Px per 80. Ya. Kedua, ujung plat dijaga agar tetap bersuhu 0 derajat. Artinya kita pakai syarat batas tipe Dirichlet ya. ULT sama dengan 0. Oke. Tentukan suhu maksimum plat. Berapa lama waktu yang diperlukan agar suhu maksimum itu turun menjadi 50 derajat Celcius. Untuk nomor kedua berbeda, sama, suhu awalnya sama. Bedanya hanya kedua ujung plat terisolasi, yaitu perubahan suhunya itu UX 0,T atau sama dengan 0 atau turunan ultra depth X di 80, T sama dengan 0. Bu, kalau ujung plat terisolasi itu secara kenyataannya itu maksudnya seperti apa gitu ya. Jadi kalau terisolasi itu kita kasih isolator lah. Nah, kalau syarat batas Dirichlet kanan kirinya saya kasih S biar suhunya tetap 0 derajat, atau saya jaga gimana caranya biar suhunya 0 derajat. Kalau terisolasi itu kanan dan kirinya langsung saya kasih isolator. Jadi tidak ada panas yang keluar dari logam itu ke lingkungan sekitar. Nah, itu kita sebut ujung platnya terisolasi. Kemudian bisa tentukan suhu plat maksimum dan suhu minimum. Jadi kalau nomor 1 itu syarat batas Dirichlet, nomor 2 itu syarat batas Newman. Kemudian bisa tentukan ini. Sekarang kalau distribusi suhunya berupa fungsi piecewise ya, bukan fungsi piecewise ini sebetulnya. Ini sebetulnya kalau kalian gambarkan bentuk X-nya itu 0 sampai L, di sini L per 2, ini nilainya 0 sampai L per 2, ini X gitu ya. Ini 1 L per 2 dia. L per 2 yang di sini begini. Nah, ini loh, maunya itu begini maunya. Ya. Oke, jadi ini adalah Fx-nya, bentuknya begini. Jadi sangat panas di tengah-tengah, kanan kirinya kita paksa 0. Nah, kita suruh menentukan UXT-nya. Artinya ini pakai apa? Syarat batas apa? Syarat batas Dirichlet ya. Oke. Pembahasan nomor 1 seperti saya sebut tadi, saya punya L 80, C-nya 1, saya punya syarat awal, saya punya syarat batas tipe Dirichlet, maka solusinya adalah sin ya, berupa AN-nya berupa konstanta Dirac-Fourier-Sin. Saya bisa dapat ini. Nah, ini kenapa A-nya hanya berlaku untuk 1, Bu? Perhatikan ya. Perhatikan bahwa UX0-nya hanya sin Px per 80. Ini kalau saya masukkan ke sini, ketika T-nya 0, maka saya dapat apa? N sama dengan 1 sampai tak hingga AN 0 sin NP per LX gitu ya. Nah, sin NP per LX, sedangkan di sini hanya ada PX per L. Artinya N-nya hanya ada 1, sehingga kita hanya cukup mencari untuk A1, nggak perlu untuk semua N. Saya bisa peroleh A1-nya substitusikan menggunakan Dirac-Fourier ya, penghitungan untuk konstanta Dirac-Fourier dengan N-nya 1. Fx-nya adalah sin Px per 80. Nah, ini kan ini dikali ini sama ya, sin kuadrat bisa jadi 1 min cos Px per 40. Kalian bisa dapatkan A1-nya adalah 100. Sehingga UXT-nya adalah 100 dikali E pangkat min Pi per 80 kuadrat T dikali sin Pi per 80 X. Dapat solusinya ya. Oke. Distribusi platnya kan ini ya. Distribusi plat UXT-nya dapat ini. Kita tahu bahwa sin ini nilainya antara berapa? Min 1 sampai 1. Kalau saya kalikan kanan dan kiri dengan 100 E pangkat min Pi per 80 kuadrat T, maka saya bisa dapat yang di tengah jadi UXT, kanan jadi 100 E pangkat min Pi per 80 kuadrat T gitu ya. Saya limitkan semua, yang kiri, yang tengah, dan kanan dengan limit T menuju tak hingga, maka ini akan menuju suhu maksimumnya hingga ini menuju 0 ya, betul-betul. Ini menuju 0 sehingga E pangkat menuju 0 jadi 1, jadi ini jadi min 100 dan 100. Artinya apa? Artinya suhu minimum platnya itu min 100 dan suhu maksimumnya adalah 100 derajat Celcius. Lama waktu yang diperlukan agar suhu turun, berarti cukup dicari posisinya kapan dia suhunya paling maksimum, yaitu di tengah-tengah ketika X-nya sama dengan 40 cm. Kapan suhu di 40 menjadi 50 derajat, tinggal kalian substitusikan X-nya 40 dan
U-nya sama dengan 50. Kita cari T-nya. Ini kalau kalian selesaikan persamaan ini ya, bukan yang ini enggak sih. Ya, kalau kalian selesaikan persamaan ini, kalian bisa dapatkan T-nya adalah 449,93123 detik. Oke ya. Pembahasan nomor 2 sama sih sebetulnya dengan menggunakan solusinya berbentuk cos ya. Solusinya berbentuk cos berarti berarti hanya berkaitan dengan B1, berarti integral fx cos NP per Lx, sehingga saya bisa dapatkan UXT-nya bentuknya yang ini. Jadi kalau yang nomor 1 itu sin, kalau yang nomor 2 adalah cos, karena nomor 2 berkaitan dengan Newman boundary condition, kalau yang nomor 1 berkaitan dengan Dirichlet boundary condition. Dengan cara yang sama, kalian bisa dapatkan bahwa suhu maksimumnya juga sama, 100 derajat dan min 100. Bedanya bahwa suhu maksimum plat atau logam pada syarat batas Dirichlet diperoleh ketika ada di batas sebelah kiri atau batas sebelah kanan. Jadi ujung sebelah kiri logam ketika panjangnya 0 cm atau sebelah kanan logam ketika panjangnya 80 cm. Nah, waktu yang dibutuhkan substitusikan X-nya 80 dan nilainya jadi 50. Kalian cari di sini T-nya berapa? Sehingga saya dapat T-nya adalah sama ya, 449. Jadi yang membedakan kalau Dirichlet tadi suhu paling panas ada di tengah, kalau tipe Newman suhu paling panas ada di ujung kiri dan ujung kanan. Gitu. Oke, pembahasan untuk nomor 3 ini pakai syarat batas Dirichlet, hanya fx-nya sekarang saya bikin bentuknya seperti piecewise gitu ya, fungsi yang berbeda dengan domain x yang berbeda. Nah, X-nya bisa saya tentukan, substitusi saja fx-nya, karena X-nya untuk 0 sampai L per 2 nilainya X, dan X-nya untuk L per 2 L nilainya L min X untuk fx, maka saya bagi integralnya dari 0 sampai L per 2 dan L per 2 sampai L. Untuk 0 sampai L per 2 saya pakai X, fx-nya, untuk L per 2 sampai L saya pakai L min X. Integralkan biasa, kalian bisa dapatkan solusi ini. Untuk N-nya dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, sudah dikombinasikan dengan solusi UXT-nya, saya bisa dapatkan yang ini ya. Solusi bentuknya ini. Gitu. Oke, latihan soal 2 bisa dicoba. Ini kurang lebih sama, tapi saya gunakan ini cos ya. Ini cos. Ini cos dan ini yang ini sin. Ini sama, hanya saya gunakan syarat awal sedikit berbeda. Jadi yang ini Dirichlet, yang ini Newman. Bisa kalian coba sebagai latihan ya. Kemudian untuk yang di sini saya gunakan syarat batas Newman. Saya lanjutkan di video pembelajaran ketiga ya.